Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hunger, eating, and health. Ya, lapar, makan, dan kesehatan. Nah, kita ketahui bersama bahwa lapar, makan, dan kesehatan merupakan satu kesatuan yang kompleks yang tidak hanya dikendalikan oleh kebutuhan energi tubuh, tetapi juga oleh interaksi antara sinyal internal dan pengaruh eksternal. Secara tradisional atau secara umumnya, makan dipandang sebagai mekanisme biologis untuk mempertahankan homeostasis atau keseimbangan energi melalui teori set point. Namun, dalam perspektif kesehatan modern dan biopsikologi, perilaku makan jauh lebih dinamis. Ia melibatkan proses neurologis dan hipotalamus. Nah, pelepasan hormon seperti grelin dan leptin serta pengaruh kondisi psikologis individu. Nah, untuk memahami perilaku makan secara menyeluruh, penting untuk membedah 3 faktor yang utama, yaitu apa yang kita makan, kapan kita makan, dan berapa banyak yang kita makan. Nah, baik. Kemudian kita bahas berikutnya, yaitu faktor penentu kapan kita makan. Mengapa kita merasa lapar pada jam-jam tertentu? Faktornya melibatkan jam biologis dan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu jadwal makan. Nah, ini faktor yang melibatkan jam biologis dan pembelajaran. Pertamanya adalah jadwal makan. Nah, sebagian besar manusia makan karena sudah waktunya, bukan karena kekurangan energi ya. Tubuh kita belajar memprediksi datangnya makanan. Sesaat sebelum waktu makan rutin, tubuh melepaskan insulin untuk menurunkan kadar glukosa darah sebagai persiapan, dan penurunan inilah yang memicu rasa lapar. Yang kedua yaitu hormon grelin. Nah, sering disebut sebagai hormon lapar. Grelin diproduksi di lambung dan kadarnya meningkat tajam sebelum makan serta menurun setelah makan. Hormon ini mengirim sinyal ke hipotalamus untuk memulai makan. Yang C-nya yaitu mekanisme glukostatik. Nah, teori klasik menyatakan bahwa kita makan ketika kadar glukosa darah turun di bawah titik setel set point tertentu untuk menjaga keseimbangan energi. Nah, faktor berikutnya yaitu pemilihan menu makanan. Pemilihan jenis makanan dipengaruhi oleh kombinasi antara evolusi biologis dan budaya. Yang pertama yaitu rasa bawaan. Rasa bawaan ini termasuk salah satu faktor yang mendukung dalam kita pemilihan menu makanan ya. Nah, secara genetik, manusia menyukai rasa manis, identik dengan sumber energi yang tinggi, dan asin, sumber elektrolit. Sebaliknya, kita cenderung menghindari rasa pahit karena secara evolusioner, rasa pahit sering dikaitkan dengan tanaman beracun. Kemudian, yang B-nya yaitu pembelajaran rasa. Kita belajar menyukai makanan yang memiliki dampak positif bagi tubuh, misalnya merasa bertenaga setelah makan karbohidrat. Yang C-nya yaitu faktor budaya dan lingkungan. Di Indonesia, pengaruh budaya sangat kuat, seperti anggapan kalau belum makan nasi. Selain itu, ketersediaan makanan di lingkungan sekitar atau food availability sangat menentukan apa yang akhirnya kita konsumsi. Nah, poin D-nya yaitu aversi rasa yang dipelajari. Jika seseorang jatuh sakit setelah mengkonsumsi makanan tertentu, otak akan menciptakan rasa jijik atau benci terhadap makanan tersebut untuk melindungi tubuh di masa depan. Nah, baik. Pada faktor-faktor berikutnya yaitu faktor yang menentukan rasa kenyang. Faktor yang menghentikan proses makan seringkali bersifat psikologis dan situasional. Nah, yang pertama yaitu tanda kenyang. Ketika makanan sampai ke usus, hormon seperti cholecystokinin yaitu CCK ya, dan peptide YY atau PYY dilepaskan. Hormon ini menghambat asupan makanan lebih lanjut dengan mengirim sinyal kenyang ke otak. Yang kemudian yaitu sensor kenyang. Rasa kenyang seringkali hanya berlaku untuk rasa tertentu. Jika kamu makan makanan asin sampai kenyang, kamu mungkin masih memiliki ruang untuk makanan manis. Ini adalah mekanisme alami agar manusia mendapatkan beragam nutrisi. Nah, poin C-nya itu fasilitas sosial. Kita cenderung makan lebih banyak, hingga 60% lebih banyak saat makan bersama orang lain dibandingkan saat makan sendirian. Nah, ini memang faktor yang sangat mempengaruhi dalam
penentu kita kenyang ya. Kalau kita makan sendiri itu lebih cepat kenyang. Kalau makan bersama-sama biasanya nafsu makan kita itu lebih tinggi karena kebersamaan. Kemudian yaitu ukuran porsi dan wadah. Penelitian menunjukkan bahwa semakin besar piring atau porsi yang disajikan, semakin banyak seseorang akan makan secara tidak sadar. Baik, untuk hari ini demikian pembahasan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wici.